sahabat Nanang TV Mesuji. Kali ini Nanang TV Mesuji mengikuti kegiatan Sinode Setasi Santo Ambrosius Jayabakti. Sebelum acara pertemuan, diawali dulu dengan ibadat sabda. Acara ini diikuti oleh seluruh umat Setasi, termasuk Bia dan Bir. Oke, langsung saja kita ikuti kegiatan Sinode Setasi Santo Ambrosius Jayabakti ini sampai selesai. Dari Nanang TV Mesuji mengucapkan, selamat menyaksikan dan semangat bagi peserta Sinode. Tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini dan tonton sampai selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Selamat siang. Selamat berjumpa dalam perayaan Sabda hari Minggu biasa yang kelima dan juga musyawarah untuk stasi kita serta kegiatan sinode di stasi kita pada siang hari ini. Dan pada hari ini juga kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita dan juga para nabi menerima utusan dari Allah sendiri dan juga para rasul menerima utusan dari Yesus. Kiranya pada hari ini juga kita juga bersedia dan menerima utusan dari Tuhan yang dipercayakan untuk kita semua. Saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah senantiasa memandang dan memperhatikan kita, menunjukkan kerelaan hatinya, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji kita, kami meluhurkan kita, kami menyembah kita, kami memuliakan kita, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memanggil kami untuk bersatu dengan Engkau. Bantulah orang-orang yang telah Engkau panggil untuk berkarya demi nama-Mu, supaya tetap percaya penuh akan sabda-Mu dan bangga karena menjadi murid-murid-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan azab. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa. Aku ini seorang yang najis pikir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis pikirnya. Namun mataku telah melihat Sang Bapa, Tuhan semesta
depan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Nama Tuhan hendak kuatakan, di tengah umat-Ku muliakan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu terhadap karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nama Tuhan hendak kuatakan, di tengah umat-Ku muliakan. Haleluya. Marilah ikutlah aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan hari ini
secara istimewa kita mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang menurut Dia adalah orang-orang yang patut untuk melanjutkan dan juga mewartakan sabda Tuhan sendiri. Pertama kita mendengar dari Nabi Yesaya, seorang nabi yang besar, yang terkenal, dan pada saat itu juga merasa bahwa karena banyaknya kejadian merasa tidak layak untuk menjadi pengikutnya. Karena apa? Karena merasa berdosa dan najis bibir. Tetapi apa yang dikatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan mengampuni dosa Yesaya. Setelah itu Yesaya menjadi pengikut Tuhan sendiri. Inilah aku, utuslah aku. Dalam bacaan Injil juga disampaikan seperti itu. Dengan suatu peristiwa yang luar biasa, maka Simon dan kawan-kawannya juga merasa tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Bahkan Tuhan disuruh pergi, pergilah karena aku tidak layak, aku orang berdosa. Tetapi apa yang terjadi bahwa Tuhan memilih Simon dan juga teman-temannya untuk menjadi pengikutnya, menjadi penjala manusia, meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Tuhan. Pada kesempatan ini tentunya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, baik sebagai seorang ayah, kepala keluarga, ataupun ibu, kepala keluarga, ataupun yang lainnya, semua juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Berbagai macam cara Tuhan memilih kita tanpa melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah kita ini orang yang baik atau orang yang banyak dosa, tetapi ketika Tuhan memilih, maka kita juga wajib untuk menerima panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia. Dan pada kesempatan ini juga berkaitan dengan sinode juga mempunyai banyak tema yang sama. Sinode berjalan bersama. Ada 3 tema, sekaligus sosialisasi bahwa inilah yang nanti yang akan kita bahas bersama. Sinode, pedoman sinode universal para uskup, tebal, tetapi nanti akan dipelajari sedikit demi sedikit. Tema sinode adalah persekutuan, seperti kita ini bersekutu. Partisipasi itu adalah bagaimana kita menerima panggilan Tuhan, ikut ambil bagian dalam kehidupan menggereja, baik sebagai umat maupun sebagai petugas-petugas gereja, dan juga sebagai orang yang bermasyarakat, berpartisipasi, ikut bersama-sama. Dan juga misi adalah kesaksian, bagaimana kita bersaksi menjadi pengikut Kristus, baik di dalam rumah tangga kita, gereja, maupun di masyarakat. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Tidak harus berteriak-teriak, "Hai, ini loh aku orang Katolik pengikut Kristus." Tidak harus seperti itu. Tetapi dengan kesaksian hidup kita, maka dengan sendirinya orang melihat bahwa kita itu adalah mempunyai pancaran wajah Kristus. Jadi hari ini sangat tepat sekali bahwa tema bacaan dan juga tema-tema sinode yang akan kita musyawarahkan bersama menjadi klik atau menjadi chemistry, kalau bahasa gaulnya. Ada chemistry yang bisa kita petik hikmahnya. Itulah sedikit renungan yang bisa kita dengarkan dan pelajari bersama, kiranya membantu kita untuk semakin menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus yang setia, apapun panggilan Tuhan terhadap kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Di tengah dunia, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Menteri para pemimpin masyarakat, semoga mereka senantiasa mau bekerja keras membangun masyarakatnya menuju damai sejahtera sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawan biarawati, semoga Allah menolong mereka agar hidup setia pada panggilan mereka di dalam hadirat Allah di tengah tantangan dunia ini. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berlindung di sini, semoga Allah membantu kita dalam melaksanakan panggilan hidup dan menjadi pengikut Kristus dan melimpahkan rahmat-Nya supaya kita saling memahami, menghormati, dan mendukung peran setiap anggota gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa umat Bapak Agus Budi Astuti, pemimpin lagu Ibu Maria Widiasih, Mazmur Ibu Susana Nunuh, persembahan dan kepercayaan. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau tidak tampak namun sangat dekat dengan kami. Setelah kami Engkau segarkan dengan santapan sabda, berilah kami iman yang teguh pada suara panggilan, dan jadikanlah kami membawa sukacita bagi orang-orang yang Engkau pertemukan dengan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian yang hadir di sini dan seluruh anggota keluarga kita, serta rencana-rencana kita, baik musyawarah bersinode maupun kehidupan kita yang akan kita lakukan selama minggu ini, selalu mendapat bimbingan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Oke sahabat Nana TV Mesuji, kita memasuki acara inti yaitu sinode. Di sini nampak seperti acara diskusi ataupun apa. Yang pasti, seluruh umat berkumpul dari semua elemen di Setasi Ambrosius Jaya Bakti. Setasi Ambrosius Jaya Bakti adalah komunitas umat Katolik yang berada di Desa Jaya Bakti, di wilayah 4 Paroki Kristus Raja, Keuskupan Agung Palembang. Tak berlama-lama, langsung saja kita saksikan acaranya. Epi, kemudian sebagai moderator atau itu oleh Bapak Margono. Maka di sini langsung saya akan membacakan surat keputusan ataupun himbauan dari langsung dari Keuskupan Agung Palembang tentang perihal pemberitahuan pedoman sinode universal para uskup di Keuskupan Agung Palembang. Kepada saudara-saudari
para imam, biarawati, dan umat Allah yang terkasih di Keuskupan Agung Palembang. Salam sehat, salam berkat untuk kita semua. Demi terwujudnya gereja sinodal adalah tema Sinode Universal para Uskup. Tema ini menjadi sebuah undangan bagi kita untuk berjalan bersama dalam proses sinode tersebut. Proses ini dibangkai dengan 3 kata kunci, yaitu telah disampaikan tadi pada kesempatan ibadat, yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi. Sinode para Uskup menyajikan 10 tema yang perlu diverifikasikan bersama berdasarkan kesepakatan di tingkat KWI Keuskupan Agung Palembang. Ajakan Bapak Uskup Fransiskus dipastikan disambut baik oleh paroki kita, oleh para dewan paroki, dan pada saat ini akan dikembangkan di tingkat wilayah. Dan kebetulan pada hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan di stasi kita, yaitu untuk bersinode bersama dalam kesempatan hari ini. Ada 2 hal penting yang dapat disampaikan tentang sinode pada hari ini, yaitu tentang mendengarkan, dan kedua tentang dialog di dalam gereja dan juga masyarakat. Maka marilah kita bersama-sama untuk bersama menyikapi ini, dan tadi sudah kita sepakati bahwa untuk bersama-sama melaksanakan sinode pada hari ini. Dan tema dari 3 dari visi misi pada hari ini tentang tema besar, yaitu persekutuan. Pada hari ini kita bersama-sama untuk duduk bersama, untuk bersama musyawarah. Kemudian hal kedua tentang partisipasi, bahwa hari ini kita diajak untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menyikapi perihal sinode pada hari ini. Dan tentunya yang ketiga adalah misi. Kita diajak untuk bersama-sama untuk menyampaikan misi-misi kita ke depan, baik secara pribadi, gereja, maupun dalam hal berpastoral. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Semoga apa yang akan kita laksanakan sinode pada hari ini, kita akan bersama-sama. Semoga Roh Kudus membimbing kita dalam bersama-sama kita bermusyawarah dalam menghasilkan sinode pada hari ini. Mungkin dapat dilihat dari tanda-tanda zaman. Di depan rumah paroki ini. Makanya di tempat kita ini kan rumah ada gitu. Terima kasih. Eksternal. Nah, ini berkaitan dengan eksternal. Contoh sering di DP itu anggota dewan ya, itu sering eksternal, pengalaman kisah-kisah apa saja yang sudah dilakukan dengan agama lain. Nah, ini dengan agama lain ya.